santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari. Kita mau diskusi soal pernyataan pimpinan Komisi 3 DPR ya, Pak Habibur Rahman El-Shirazi ya. Pak Habibur Rahman dari Partai Gerindra yang mengatakan bahwa kami, maksudnya DPR ya, atau Komisi 3 sudah capek membuat undang-undang karena nanti undang-undang juga akan dibatalkan oleh MK, dan MK beralasan katanya senjata MK itu satu soal meaningful participation. Nah, karena pernyataan itu, karena beliau juga sudah capek ya, supaya mampu meningkatkan gairahnya membuat undang-undang dengan baik lagi, kita menghadirkan tamu diskusi kita, sahabat saya Pak Charles Simabura, Dr. Charles Simabura. Halo. Beliau merupakan doktor ilmu hukum dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kurang lebih begitu ya? Ya, lebih kurang. Perundang-undangan atau pembentukan peraturan perundang-undangan? Ya, kedua-duanya. Kalau jadi profesor itu profesor ilmu perundang-undangan ya? Jarang juga ya? Amin. Nah, gimana Pak Charles, Yep. pernyataan Pak Habibur Rahman ini? Kok menghela nafas gitu? Ini kan aneh ya bro, saya jujur aneh ya. Di tahun 2025 masih membawa suasana debat klasik tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution itu. Ini kan kalau kita tarik ke belakang, ini gagasan ini sudah diperdebatkan oleh Muhammad Yamin dan Supomo tahun 45 loh, berarti sudah 80 tahun yang lalu. Dan Yamin cukup maju cara berpikirnya bahwa harus ada suatu mahkamah yang bisa membanding ya pembentukan legislasi yang di DPR. Dan bahkan tahun jauh sebelumnya di Austria ya, 1920 ketika Mahkamah Konstitusi pertama kali lahir, salah satunya itu yaitu di mana Kelsen kemudian meletakkan keberadaan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. Jauh sebelumnya itu yaitu 1803 the landmark decision Marbury versus Madison itu yang kemudian di Amerika Serikat ya. Bagaimana kemudian bahwa produk-produk legislasi itu harus dapat diuji secara hukum dan secara konstitusi ya. Jadi melalui apa? Melalui sebuah mahkamah yang kemudian bisa menilai konstitusionalitasnya. Jadi bahkan Inggris sekalipun yang dulunya menolak konsep judicial review itu ya, karena mereka menganut supremasi of parliament, itu juga kemudian sekarang sudah menganut itu. Uni Eropa juga begitu. Jadi aneh rasanya di era yang sekarang orang sudah tidak diskusi itu lagi. Tapi mari kita diskusikan bagaimana produk hukum itu baik pembentukannya, baik dia dilaksanakan, baik pula substansinya begitu. Makanya kemudian ya ini hak warga negara. Jadi saya sebagai warga negara betul percaya kepada legislator, tolong bikin undang-undang. Lah kalau undang-undangnya agak sesuai dengan keinginan saya sebagai pemberi mandat sekali 5 tahun itu, masa iya nggak boleh kita sekali-sekali membawa ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dicek gitu ya. Dan ini kan semacam daulat rakyat juga yang kemudian dijalankan oleh warga negara, bahwa setelah kami beri Anda mandat sekali 5 tahun dalam pemilu, ya kami juga kontrol Anda dong. Kami nggak bisa recall Anda kok, kami nggak bisa berhentiin Anda kalau salah, ya hanya proses hukum yang bisa melakukan itu. Tapi kok kami dilarang juga untuk menggugat produk-produk hukum yang Anda buat secara serampangan. Jadi jangan kemudian MK-nya yang disalahkan, iya kan? Anda yang disalahkan gitu loh. Kok bicara di ujung. Jadi dan ingat loh, DPR kan juga suka nantang-nantangin warga negara. Ya kan? Uji aja ya. Udah, kalau nggak setuju sudah silakan ke MK. Begitu kita ke MK, marah. Jadi maunya apa ini? Pak Habibur Rahman? Pak Habib. Pak Habib, ya. Jadi seingat saya ya, nanti kalau salah ya, saya lupa figurnya, tapi kalau tidak salah Profesor di Dewa Gede Palguna pernah mengatakan ya bahwa
kalau dibandingkan dari undang-undang yang dibatalkan dengan undang-undang yang diterima MK, itu jauh lebih banyak yang diterima MK. Betul. Artinya yang tidak dibatalkan MK ya? Iya. Betul. Jadi ya kenapa kemudian harus resah atau masih banyak? Secara kuantitatif ya, Bro, secara angka nih. Kita nguji undang-undang itu nggak satu undang-undang loh. Cuma beberapa pasal aja kok. Artinya kalau kita bilang MK membatalkan undang-undang, bukan undang-undang yang dibatalkan MK. Seingat saya cuma satu yang pernah dibatalkan undang-undang utuh ya, yaitu undang-undang tentang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oh, satu lagi nih, sumber daya air. Ya. Hampir dibatalkan semuanya. Cipta kerja hampir dibatalkan kan, tapi diakali dengan Perpu. Nah, kalau seandainya jadi kan ini, makanya kemudian tolong dilihat secara cermat ya, secara kuantitatif. Jumlah undang-undang yang dilahirkan DPR itu banyak, nggak terlalu banyak sih karena produktivitas DPR juga lemah gitu ya. Hampir seluruh capaian di prolegnas itu banyak nggak tercapai. Tapi dari segi substantif, dari sekian banyak pasal yang ada di undang-undang, yang diuji itu cuma berapa pasal kok? Kan 1, 2, 3 pasal aja. Ya, nggak semua juga kemudian dibatalkan. Dan kemudian juga MK juga kadang-kadang juga konsisten kok ada yang open legal policy. Tapi makanya kemudian sepertinya memang kan masyarakat juga kan biasanya yang dibatalkan itu kan memang betul-betul melukai ya. Ya seperti undang-undang KPK dulu, undang-undang tentang TNI ini mau masuk juga gitu ya. Atau kemudian yang kemarin pilkada dan segala macam. Jadi buah saja bunyinya itu ya, kesannya itu kan MK tiap-tiap sebentar batal. Tapi perlu dikoreksi ya, yang dibatalkan MK itu bukanlah satu undang-undang utuh, tapi hanya kadang-kadang ayat. Bahkan kadang-kadang MK beri tafsir loh. Mestinya DPR juga terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi ya. Beberapa kerja-kerja mereka kan dibantu oleh MK dengan memberikan makna bentuk apa semacam positive legislator itu ya dari Mahkamah Konstitusi. Ini yang kemudian saya pikir ya jangan terlalu baperan lah. Ya. Soal kata-kata capek Pak Charles. Capek. Nah, soal capek itu kan begini. Rakyat lebih capek Pak. Kita juga capek Pak. Kita ke MK itu ya kadang-kadang nggak dibayar Pak. Biaya sendiri. Ya apalagi yang jauh-jauh itu ya. Yang dari saya ingat betul itu ada salah satu, ini contoh juga nih Bang, yang terkait Raja Ampat juga nih. Coba bayangin, masyarakat sudah capek-capek ya, dengan swadaya sendiri, pergi ke MK, kemudian nggak dibayar, mereka keluarkan uang sendiri, berjuang untuk agar pulau-pulau kecil di Wauni itu selamat dari kejahatan tambang nikel. Lebih capek mereka Bro. Pak Dewan ini kan, saya tahu anggaran proses undang-undang itu gede sekali Bro. Rapat-rapat di hotel belum sudah dibandingnya. Jangan bilang capek Pak. Capek itu kan gini, kalau naskah akademiknya betul-betul ada dan betul-betul bagus kan. Naskah akademik pun juga bukan anggota dewan yang ngerjain. Iya pun di sidang-sidang Mahkamah Konstitusi naskah akademik nggak keluar. Tidak pernah dikeluarkan. Nggak keluar. Publik juga tidak bisa akses. Iya betul. Capeknya di mana? Publik yang capek. Jadi yang dibalik Pak. Jadi untuk capek kami nggak mau mewakilkan kepada Bapak ya. Yang lain-lain biarlah. Untuk studi banding Bapak wakili kami ya. Untuk dapat fasilitas negara Bapak wakili kami sebagai rakyat ya. Tapi untuk capek kita capek sendiri Pak. Jadi ada berbagai problematika cara membuat undang-undang juga yang kemudian yang dikatakan capek itu yang membuat akhirnya MK membatalkan kan. Iya. Dia tidak ada naskah akademik. Betul, meaningful participation itu. Tidak terbuka. Kalau pernah diingat dulu saya ingat betul Hakim MK itu seringkali mempertanyakan mana naskah akademik. Betul. Supaya kami tahu ini maksud aslinya apa. Betul. Jangan-jangan di naskah akademik bilang A, ternyata faktanya sering kita kan berbeda. Jadi naskah akademik itu memang apa ya, saya kutip kata Prof. Yusril ya Bang. Para akademisi ini kan hanya punya ilmu, punya kajian akademis, tapi dia nggak punya kuasa. Kuasa untuk menyatakan bahwa ini diterima usulannya atau enggak itu kan di para politisi. Bahkan mereka punya kuasa juga untuk menyampingkan semua isi naskah akademik itu banyak kok. Kajian-kajian seperti itu banyak, kita udah ngalamin kok. Di KPK dulu, di IKN, di Cipta Kerja, ya kan? Secara keilmuan Pak Charles lah, ketika naskah akademik sudah merancang A, lalu ketika pembahasan
berubah menjadi B. Ya. Kan naskah akademik harus diperbaiki kan. Betul. Jadi ada perkembangan naskah. Ada harus kasih juga reason nya Sehingga tuh. orang bisa tahu Kenapa ini diubah dari kajian awalnya begitu. Ini kan enggak. Kadang-kadang enggak kan. Jadi syarat administratif aja bro, jujur. Naskah akademik itu hanya jadi syarat administratif. Nah, Ya. jadi kita lelah juga mencari naskah akademik yang jangan-jangan tidak pernah ada. Bahkan MK itu kalau pakai kecenderungan naskah akademik, MK itu sudah sangat baik dengan DPR. Betul. Karena harusnya kalau tidak ada naskah Cacat akademik, cacat formil Iya. harus dibatalkan Betul. seluruhnya. Betul. Jadi agak aneh juga pernyataan. Nah ini penting diberitahukan juga bro. Apa beda pembatalan material sama pembatalan formil kan? Nah kalau pembatalan material itu mungkin satu yang seperti saya katakan tadi, pasalnya saja, ayatnya saja, maknanya saja mungkin diberi makna baru. Tapi kalau pembatalan formil, ini satu undang-undang bisa batal semua. Satu saja prosedur Betul. yang wajib dibatalkan. Batal karena semua. Nah, tapi kan MK nggak sejahat itu nggak juga. sejahat itu juga. Nggak sejahat itu juga. Bahkan Masih baik kadang-kadang loh. lebih kita anggap toleran. Kok MK Betul. toleran sekali. Kita dengan juga marah DPR. juga sama MK. Iya, MK-nya saja. Jelas-jelas nggak ada naskah Di akademik. itu di kasusnya Cipta Kerja, Iya, begitu diakali jadi Perpu, dibawa lagi ke MK, diterima sama MK. Padahal naskah akademik itu wajib kan? Betul. Hanya undang-undang dan perda yang wajib harus ada naskah Betul. akademik dan itu tidak ada. Jadi aneh juga memang pernyataan ini apa nasihat Tapi gini di, nah, saya begini, belum sampai nasihat. ada positifnya saya lihat. Nah ini kita mau apresiasi ya. positif. Jadi ini kan semacam curhat saya lihatnya. Ya. Kan waktu itu forumnya itu kalau nggak salah forum ketemu LPSK ya, betul ya. Nah lalu dia bilang, Pak kita monggo ya baik-baik bikin undang-undangnya. Nanti kita udah capek, tiba-tiba dibatalin MK. Coba kita maknai seperti itu kalimatnya. Jadi Bantu kami untuk bantu untuk jangan dibatalkan MK, bantu kami untuk ya supaya jangan kemudian ini kita kerja sia-sia Pak. Nah, udah berapa kali ini undang-undang kita dibatalin. Kalau itu konteksnya, Cocok. nah, saya setuju dengan Pak B. Rahman. Kita dukung Pak. Memang harus hati-hati jangan sampai MK batalin gara-gara memang kemudian prosesnya cacat. Itu baiknya Dr. Charles dijelasin backgroundnya Iya, supaya karena kita kan nggak lihat apa suasana kebatinannya Pak Habibur Rahman. tidak sekedar dilihat di sisi lain ya, ada Iya. sisi yang harus dipahami. Tapi kalau seandainya Bapak ngeluh capek juga kita yang pusing kan. Iya. Tapi Tapi jangan lupa loh, kalau anggota Dewan capek bikin undang-undang, akan aneh kan itu Apa pekerjaannya. Itu legis kan? Kalau petani capek bertani. berketat ya gimana ceritanya? Kalau tukang angkot capek. Dosen capek jadi dosen. Udah, padahal capek juga ya. Iya. Nah, kalau mau diberikan. Tapi kalau sebenarnya kalau capek istirahat ya. Iya. Tapi kok maju lagi? Nah, beliau salah, beliau istirahat di tempat, padahal itu harusnya Iya. istirahat yang lain. Nah, kalau mau menasihati DPR, ya soal tata cara pembentukan undang-undang yang baik ya, Iya. agar tidak lelah, tidak capek. Apa sih saran Pak Nah, satu. Charles? Kan misalnya ya, kan ada hak inisiatif anggota betul. untuk dipakai pembentukan. Betul, Kan kalau bayangkan satu anggota pakai satu hak inisiatif sudah 580. 580. Nggak akan jadi. Nah, tapi pada dasarnya kan tidak pernah dipakai ini hak inisiatif personal ya, supaya mereka produktif. Betul. Lebih banyak bergantung kepada fraksi atau partai ya. Bahkan lebih banyak bergantung ke pemerintah. Nah, iya. Nah, itu gimana Pak? Nah, saya ingin bilang begini ya. Satu penyebab Pak teman-teman di DPR itu capek karena memang juga sadar, mereka juga sadar bro. Nah, Beberapa undang-undang yang dimunculkan belakangan ini itu memang undang-undang yang dipaksakan, ya kan? karena kepentingan. Kan DPR nggak pernah juga konsisten bro dengan prolegnas yang sudah mereka susun. Kalau secara proses alur, mereka kan harusnya harus taat dan patuh pada daftar ya daftar prolegnas yang ada di tiap tahun itu kan. Nah kalau sekarang itu nggak salah saya berapa? Tadi 40 atau 50 itu. Prioritas tahunan. Atau Itu kan sudah disusun secara smooth gitu kan. Dan masyarakat kita tahu ini contoh nih. Dulu kita lagi ribut RUU pemilu, udah masuk prolegnas. Kita udah dorong. Tiba-tiba DPR pemerintah masukkan TNI. Iya kan? Kan itu kan keluar dari rencana kerja. Jadi bayangin bro, DPR kan juga harus sadar diri. Yang membuat mereka capek itu ya mereka sendiri ya. Karena mereka ngerjakan yang nggak mereka rencanakan. Betul. Padahal bisa jadi itu jadi argumentasi juga pihak yang mengajukan permohonan review dia. Betul. Kenapa ini jalurnya Betul. tiba-tiba berubah? Kita kan jadi DPR harus menjelaskan. betul dong. Kenapa harus Betul. Kenapa tiba-tiba berubah itu? Dan ada risetnya bahwa
hampir ya 40 sampai 60% itu RUU yang jadi itu di luar prolegnas. Iya bro, kita pernah hitung itu. Ya, Betul. Setengahnya ya. Di luar prolegnas. Dengan alasan kumulatif terbuka itu. Iya. Ingat gak dulu? Bahkan kumulatif terbukanya bukan karena putusan Betul. MK ya. Karena Betul. IKN kemarin revisinya nggak ada di prolegnas. Revisi undang-undang IKN nggak ada di prolegnas. Tiba-tiba revisi. Tiba-tiba muncul. Padahal baru dibuat. Betul. Ini Ya capek lah. revisi undang-undang ASN baru 2023. Hanya untuk merevisi satu pasal agar presiden bisa melakukan mutasi, rotasi, promosi pegawai di daerah. Ya capek lah kalau yang Capek dong. Masyarakat kita mau dorong RUU Prapasan Aset, kajiannya sudah dikasih, sudah dibantu. Ini loh Pak, mereka udah setuju. Tiba-tiba datang gebom gitu. Anda bikin undang-undang nih. Boleh Ya. nggak penjelasan Pak Charles dianalogikan misalnya petani aja kalau udah menanam padi Tiba-tiba suruh nanti bawang, nggak bisa deh. kan capek Hancur. berubah lahannya dulu. Hancur. Jadi jangan suka juga DPR keluar dari rencana yang sudah ada. Nah, saya selalu kasih ada game gini bro. Ternyata prolegnasnya DPR itu, jadi perencanaan di negara kita itu adalah merencanakan apa-apa yang nggak akan kita kerjakan. Bukan yang akan terjadi, kita rencanakan 10, ini loh. Nah ini ya kira-kira secara tidak langsung kamu bilang, ini loh yang nggak akan kita kerjakan. Mari kita kerjakan yang lain. Itu saya ingin kata Gus Dur dulu. Apa tuh? Gus Dur kan? Apa kata Gus Dur? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Itulah orang Indonesia itu. Lain yang dibahas, lain pula yang diundangkan. Betul. Ya? Kalau orang Amerika katanya kan banyak bicara, banyak kerja. Orang Jepang sedikit kerja, sedikit bicara, banyak bekerja. Orang Indonesia yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang direncanakan, lain yang mereka buat. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Habib dan seluruh anggota DPR. Betul. Terima kasih Pak Dr. Siap. Magura. Stay tune. Stay tune. Sedang jauh-jauh saya paksa untuk podcast. Dengan suhu berapa bro? Ya dingin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.